Gini kan bisa diakses ininya. Ini bisa diakses. Tapi saya kembalikan ke awal supaya. Jadi bagaimana cara untuk mengakses ini ya menggunakan getter. Kenapa? Dibuat juga getter untuk di bagian sini. Nah, kan jadinya bisa diakses. Apa ini? Oh, bisa ada apa? Bisa. Nah, jadi kan bisa langsung mengakses dari tapi ini kan menggunakannya tuh kan dengan cara yang enkapsulasi ya, bahkan value-nya pakai metode. Tapi misalkan mau langsung menggunakan atribut yang di superclass tadi itu ya tidak bisa menggunakan private, tapi paling kada tuh ya protect lah. Kalau protect kan tadi bisa diakses oleh subclassnya. Kalau menggunakan private tidak bisa diakses oleh itunya, oleh subclassnya. Ini kalau saya ini menggunakan metodenya saja. Nah, akan berhasil. Dari bagian atribut dari kelas biodatanya terambil dari bagian nama, tanggal lahir, hobi, umur, dan juga dari atribut kelas mahasiswanya juga terambil dari fakultas, jurusan, dan juga kelas. Jadi atribut dan juga metodenya itu bisa juga diwariskan di subclassnya, asalkan akses modifiernya yang bisa yang membolehkan bisa diakses di subclass yang seperti public atau protect. Kalau private atau default mungkin sesuai yang di modul tadi tidak bisa. Nah, seperti private atau yang tanpa ada tanda, maka tanda ini kan default. Di intinya inheritance itu warisan atribut dan juga metode. Ya, sekian jadi pembahasan cerita. Selanjutnya pembahasan polymorphism. Ya, baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang masalah polymorphism. Polymorphism sesuai dengan definisinya itu adalah kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku atau bentuk yang berbeda. Ya, jadi polymorphism itu menurut saya itu kayak ada dua fungsi sesuai yang di modul ini, ada overloading dan overriding saya ketahui. Nah, jadi keduanya tuh agak sedikit beda, cuma ya intinya kegunaan objeknya itu bisa berbeda, kadang bisa berbeda kegunaannya karena parameternya atau gara-gara ditimpa. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang pertama, overloading itu kemampuan untuk menggunakan nama yang sama. Nah, jadi maksudnya overloading itu seperti metode yang memiliki beberapa metode yang memiliki nama yang sama tapi parameternya berbeda-beda. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau metodenya itu dipanggil, ketika dibuat objek dipanggil, maka untuk metode yang digunakan itu menyesuaikan dengan parameter apa yang telah diinputkan, seperti itu. Jadi apakah tidak error apabila metodenya itu memiliki nama yang sama? Tidak.
tidak error, tapi itu adalah konsep polymorphism overloading. Baik, saya akan buatkan contoh kodenya. Nah, jadi saya akan menggunakan metode tampilkan ini menjadi beberapa metode tampilkan, tapi dengan beberapa fungsi yang berbeda, ya seperti itu. Dan saya masukkan, saya buat. Nah, jadi saya membuat 4 metode tampilkan dengan nama yang sama persis, tapi dengan parameter yang berbeda. Yang mana nanti akan saya coba panggil untuk jika cuma satu string maka akan menjadi nama. Yang ini ya, jadi nama. Karena programnya program sederhana, jadi tidak otomatis. Ibaratnya akan saya aktifkan hobi, tetap jadi nama sih. Intinya program sederhana. Terus misalkan saya inputkan 2 parameter dengan tipe data string, maka akan dijadikan value untuk nama dan tanggal lahir. Misalkan saya inputkan 3 parameter, maka akan jadi nama, tanggal lahir, dan hobi yang bertipe data string. Dan yang terakhir keempatnya nama, tanggal lahir, hobi, dan yang integer 1 umur. Nah, ini akan menjadi menampilkan ini. Nah, kalau untuk yang di bagian ini bakal lebih baik saya hapus. Coba saya hapus aja. Ya, ada perbedaannya. Ya, baik, akan saya coba jalankan di bagian kelas main. Jadi ini saya biarkan saja. Coba saya panggil dengan 1 parameter saja. Ikut terpanggil. Nah, jadi kalau dengan 1 parameter saja akan menampilkan namanya saja, nama Muhammad Arsyad. Tapi misalkan saya masukkan tanggal atau string yang keduanya sebagai parameter, maka akan terpanggil untuk tanggal lahir. Kalau untuk saya tambahkan lagi hobi, ya, dan seterusnya, umur. Nah, jadi yang terpanggil itu ya yang tampilkan yang di bagian bawah, ini ya. Itu untuk materi polymorphism yang bagian overloading. Terus yang bagian konsep polymorphism overriding itu adalah kemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclass, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada metode. Akan saya buat dulu kodenya, baru akan saya jelaskan. Kode supaya tidak banyak. Nah, supaya kali panggilan. Perlu diingat ini dibuat public supaya subclassnya bisa mengakses. Karena akses modifiernya kalau default tidak bisa dipanggil di subclass. Kita berfungsi lagi karena tidak menerima parameter di bagian biodatanya, tidak menerima parameter lagi. Makanya error. Di bagian sini kenapa? Karena ini jadinya errornya gara-gara tadi, karena di bagian biodatanya ini saya buat public, jadi di bagian sini jadinya seperti tertimpa gitu. Jadi kalau tertimpa seperti itu jadinya bermasalah. Nah, kalau dibuat public juga, maka supaya ini jadi polymorphism overriding. Jadi metode yang
kelas mahasiswa ini menimpa metode tampilkan yang ada di metode biodata. Jadi itu tuh jadi tertimpa. Kali ini kan masih menggunakan gitar saya. Kan coba saya panggil dulu yang ini. Nah, kan cuma ini yang keluar, menyesuaikan 3 ini saja. Tapi kalau ingin menampilkan yang itu apa namanya? Menampilkan lewat kelas mahasiswa, ingin menampilkan metode tampilkan yang miliknya biodata, bisa juga. Komen dulu, coba saya panggil. Nah, bisa diakses melewati objek mahasiswa karena tadi kan sudah saya public, jadi tidak akses. Jadi kalau ingin menimpa tadi ini buat dulu metodenya. Kalau ingin tetap memanggil yang di super kelasnya atau indo kelasnya itu ya gunakan apa, saya lupa, cek dulu. Nah, ini dipanggil dulu metodenya di dalam sini. Nah, seperti itu. Saya panggil. Nah, jadi terpanggil. Coba saya bedakan supaya kelihatan. Saya komen dulu, nanti berkurang yang tampilkan kalau saya upload komennya. Nah, jadi tetap digunakan dengan keywordnya ya super. Dengan keyword super, maka bisa mengambil metode yang di super kelasnya. Tapi perlu diingat untuk digunakannya metodenya itu harus dipublic dulu. Jadi kesimpulannya, kalau polymorphism overloading itu kayak tergantung parameternya. Kalau parameternya apa atau parameternya berapa, itu bisa menampilkan metode walaupun namanya sama tapi fungsinya berbeda tergantung parameternya, jumlah parameter atau jenis parameter. Dan juga untuk polymorphism overriding itu seperti menimpa metode yang ada di superclassnya atau di indo kelasnya. Yang menimpanya siapa? Yang menimpanya di subclassnya. Menimpa dengan nama yang sama, tapi tetap bisa juga dipanggil di subclassnya. Si superclassnya tetap bisa dipanggil tadi, yang perlu keyword super supaya bisa menampilkan metode yang di superclassnya. Sepahaman saya seperti itu. Jadi sekian, terima kasih dari presentasi saya untuk penjelasan enkapsulasi, inheritance, warisan, atau polymorphism. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.